Alkin atau Nur Rahmah? Ada atau tidak ada? Halo friends, are you there? Hai. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Semuanya join minggu lalu toh? Saya enggak join Miss minggu lalu. Oh, nggak sempat join ya. Oke, kalau gitu. Minggu lalu Saya itu kita juga, sudah Kak. Oh, yang minggu lalu itu kayaknya yang Kamilah join ya. Coba bisa di review kita belajar apa minggu lalu. Oke, kalau gitu kalau tidak ada kita lanjutkan saja. Wait, I will share you on my PPT. Wait ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang beberapa jenis-jenis pertanyaan yang ada di soal-soal LBE, literasi bahasa Inggris. Jenis-jenis pertanyaan itu ada main idea, purpose of the text, detail information, author's attitude, synonym, restatement, conclusion or inference, fact and opinion, sama ideas relation. Itu kan kemarin ada beberapa saya jelaskan sedikit tentang itu. Nah, ini tentang jenis-jenis pertanyaan yang akan muncul. Karena di soal-soal LB itu, saya ulangi, dia nanti kebanyakan teks, seperti kebanyakan reading atau teks. Dia seperti soal-soal di bahasa Indonesia atau LBE, dia kebanyakan teks. Jadi, and then you have to know what is the question means. Jadi kayak kita harus pelajari bagaimana maksud pertanyaannya nanti di soal-soal itu. Nah, selain ada jenis-jenis pertanyaan, ada juga kemarin sempat saya mention itu beberapa jenis-jenis teks. Ada deskriptif, naratif, recount, report, explanation, procedure, discussion, exposition, anecdote, and news item. Ini beberapa jenis teks yang biasanya muncul di soal-soal. Nah, ini juga biasanya pasti kalian pernah pelajari juga di sekolah, kayak apa itu deskriptif, naratif, recount, dan sebagainya. Nah, kita kemarin sudah sampai sini, sudah mention beberapa jenis-jenis teks. Nah, sekarang kita mau pelajari lagi one by one, kayak deskriptif teks itu seperti apa ciri-cirinya bisa ditahu deskriptif teks, contohnya, dan lain-lain. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya, raise hand saja langsung, oke? You can raise hand and then I will and then you can mention what do you want to say. Oke, number 1 is about descriptive text. Ada yang pernah dengar, pasti sudah pernah dipelajari di sekolah kan tentang descriptive text. Nah, descriptive text itu teks yang mendeskripsikan tentang seseorang, tempat, benda, atau sesuatu secara detail. Ini dia ciri-cirinya. Menggunakan banyak kata sifat, adjectives. Jadi adjektif itu kata sifat. Jadi ada 5 itu yang biasanya kita pelajari, yang harus ditahu dari basic English itu. Misalnya kalian harus tahu adjektif itu kata sifat. Kalau noun, ada yang tahu apa itu noun? What is noun means? Benda. Ada yang tahu noun? Apa?
Apa ada tadi yang bicara? Kata benda, Kak. Ya, betul. Kata benda. Good job. Thank you, Shakila. And then how about verb? Kata Apa? kerja, Kak. Ya, kata kerja. Very good. Jadi verb itu kata kerja. And then how about adverb? Kata keterangan. Very good, kata keterangan. Thank you for answering. Jadi ini yang perlu kalian tahu arti-artinya. Jadi adjektif itu sifat, kata sifat. Noun itu kata benda. Pronoun, ada yang tahu apa itu pronoun? Pronoun itu kata ganti benda, kata ganti. Dia seperti I, you, Dewi, kata ganti orang atau kata ganti benda. Kata ganti benda kan it. Kata ganti orang itu kayak she itu berarti dia perempuan, he itu berarti dia laki-laki, we, kami, they. I think you already know it all the pronoun. Itu paling sering pasti disebut paling sering pasti terdengar di kalau belajar bahasa Inggris. Nah, kalau verb itu kata kerja, dia seperti write, menulis, read. Nah, dia biasanya juga ditambahkan in atau jarang, atau kalau ada in-nya berarti dia sedang. Misalnya writing sedang menulis, reading sedang membaca. Jadi itu maksudnya verb. And adverb kata keterangan biasanya tuh ada beberapa adverb, ada adverb of time, ada adverb of place. Jadi adverb itu dia seperti kayak kata keterangan, misalnya ya kalau adverb of time itu berarti dia menunjukkan kayak by, on, dia menunjukkan apa kata keterangan untuk waktu. Misalnya saya sedang di rumah pukul 10. So I am at home. At itu kata adverb, kata keterangan karena di rumah, dia kata keterangan pada tempat at 7 PM misalnya, itu kata keterangan. Itu yang dimaksud kata keterangan. Nah, itu dia menggunakan sorry. Sampai mana tadi? Halo? Jelas di suaranya? Tidak kedengaran tadi, Kak. Apa? Tidak kedengaran. Tapi ini sudah kedengaran, sudah jelas. Iya. Oh ya, oke. Nah, Iya, Kak. kalau di descriptive text itu dia pakai kata adjektif, kata sifat. Nah, kata sifat itu contohnya dia seperti big, small, besar, kecil, itu seperti kata sifat. Pretty, handsome, apalagi ya? Misalnya bad, good, semua kata sifat. Jadi mendeskripsikan sesuatu. Jadi misalnya the apa? The head is big. Maksudnya topinya besar, berarti the head itu nounnya, big itu kata sifatnya. Jadi kalau descriptive text itu dia kebanyakan menggunakan kata sifat. Contohnya seperti itu, ada big, small, pokoknya dia mendeskripsikan tentang sesuatu. Kemudian menggunakan present tense. Seperti yang sudah saya mention sebelumnya, ada beberapa tenses, ada beberapa tenses, ada 12 tenses yang biasanya kita pelajari, but we only we just only have to know three tenses.
yang yaitu present, past, and ada yang bisa tahu satu? Ada yang bisa sebutkan satu? Apa? Future. Present, past. Good job. Thank you for answer. Present, past, future. Jadi present itu dia to be-nya biasa is karena dia lebih umum biasa atau bersifat umum atau masa sekarang. Kalau past was, nah kalau dia lebih dari satu dia to be-nya are. Nah kalau past-nya itu were. Sedangkan kalau future itu we use will atau akan. Ini sama semua. Dia tunggal atau plural, dia jamak atau tunggal dia tetap pakai will. Nah, dia tidak ada bedanya. Sedangkan kalau present sama past itu ada bedanya. Kalau dia tunggal kita pakai is, kayak she is, he is, it is, she was, it was, he was. Nah, sedangkan kalau dia lebih dari satu kita pakai are and were. Jadi they are, we are, apa lagi ya? You are. They are, we are, they were, you were, we were. Jadi kalau kenapa you itu dia masuk jamak atau lebih dari satu, karena biasanya you itu kita pakai juga dalam artian kalian atau you itu biasa bukan cuma satu, dia bisa lebih banyak orang. So you itu dia masuk kata jamak atau plural. Oke, jadi kalau descriptive text itu dia pakai present karena dia bersifat umum. Nah, menggunakan kata keterangan atau adverb untuk memberi detail lebih lanjut. Ini contohnya. The Eiffel Tower is a tall and magnificent structure in Paris. It has a unique iron design and stands at 324 meters high. Jadi, dari contoh ini ada yang bisa jelaskan ini menjelaskan tentang apa kira-kira teksnya? Ada? Halo? Ada? Tentang menara Eiffel kah? Tentang Eiffel Tower atau menara Eiffel. The Eiffel Tower. Nah, jadi dia menceritakan tentang menara Eiffel. Nah, dari teks ini ada yang bisa sebutkan lagi yang mana adjektifnya atau kata sifatnya? Tall. Ya, tall. Panjang. Atau tinggi. Tall and magnificent. Magnificent itu luar biasa. Jadi dia mendeskripsikan tentang structure atau mendeskripsikan tentang struktur atau bangunan di Paris, yaitu Menara Eiffel yang panjang dan luar biasa. Jadi ada adjektifnya itu kata sifatnya dia tinggi, tall and magnificent. Nah, ini juga ada kata sifat yang lain. It has unique iron design. Jadi dia mempunyai desain yang sangat unik dengan tinggi 324 meter. Nah, itu yang mendeskripsikan itu semua. Jadi ada kata-kata sifatnya, ada juga kata keterangannya, sama dia bersifat umum. Dia ada to be is-nya. The Eiffel Tower is. Nah, dia ada is-nya, berarti dia present. Dia selain present itu juga bukan berarti dia di masa sekarang, tapi present tense itu digunakan juga untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. Kan kalau secara umum itu kita pakai to be present. Kita nggak bisa pakai to be past karena past itu cuman untuk menceritakan masa lalu atau masa yang sudah terjadi, sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan kalau kita mau menceritakan, mendeskripsikan tentang suatu benda atau suatu orang, itu kan dia lebih bersifat umum. Dia tidak bisa ditahu dia present atau past atau future. Jadi kita pakai yang lebih umum itu is. Dia di present. Kalau present itu selain masa sekarang, dia juga bisa digunakan sebagai tenses yang bersifat umumnya atau umum. Jadi makanya dia to be-nya di sini is, bukan was. Oke, next. Ada naratif teks. Tujuannya menceritakan suatu kejadian atau kisah, bisa fiksi maupun non-fiksi. Fiksi itu berarti tidak nyata ya.
Non fiksi juga bisa, tapi dia menceritakan suatu kisah atau kejadian. Nah, ini ciri-cirinya menggunakan past tense karena dia sudah berlalu, dia menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Nah, ada unsur tokoh, tempat, waktu, dan konflik. Jadi ada tokohnya, ada orang yang diceritakan, ada tempat, ada waktu, dan konfliknya. Nah, strukturnya ini ada orientation, complication, sama resolution. Orientation itu yang kayak permulaannya, complication itu sudah ada di tengah-tengah cerita. Selanjutnya resolution itu apalagi masalah solusi dari masalah-masalah complication-nya dari di complication. Nah, contohnya, once upon a time, there was a poor farmer who found a golden egg in his backyard. Ada yang tahu ini cerita tentang apa? Kira-kira? Anyone knows? Bebek Telur yang emas, Kak? emas. Ya, good job. Ini dia cerita fiktif, cerita fiksi dongeng, fairy tale. Dia yang tentang telur emas, a golden egg in his backyard, di halaman belakang. Nah, dari mana kita tahu kalau ini kan kalau di soal teks itu dia tidak ada judulnya bilang ini naratif, ini deskriptif, ini report, dia tidak dijelaskan seperti itu. Biasanya dia langsung teks, entah ada judulnya atau tidak ada, tapi dia langsung teks, tapi dia tidak pernah menyebutkan jenis teksnya. Misalnya ini deskriptif, naratif, dia tidak menyebutkan jenis teksnya. Kalau judul mungkin bisa ada. Biasanya juga di soal itu tidak ada judulnya. Nah, caranya itu kita tahu dari itunya tadi, dari ciri-cirinya seperti ini. Menggunakan kalau ini tadi deskriptif, menggunakan present, dari to-be-nya is. Nah, kalau naratif dia menggunakan past tense, kita lihat lagi to-be-nya was nih. There was kan past tense itu pakai was to-be-nya. There was a poor farmer who found a golden egg in his backyard. Jadi kalau kita baca teksnya bilang, oh ini berarti maksudnya naratif teks. Jadi karena dia pakai past tense, terus dia ada tokohnya. Tokohnya itu farmer, petani, terus ada tempatnya itu di backyard, waktu, once upon a time, ya, atau kayak apa lagi? Once upon a time. Apa lagi artinya once upon a time? Ada yang tahu? Suatu hari, Kak. Ya, suatu hari. Once upon a time, suatu hari. Ada itu tuh kalau misalnya kita baca dongeng-dongeng, dia kayak lebih menjelaskan tentang masa lampau, atau dia pakai once upon a time, long time ago, atau beberapa waktu-waktu yang lalu, kayak dia menceritakan tentang masa lalu atau waktu-waktu sebelumnya. Nah, ini kalau ada ciri-cirinya, berarti kita sudah langsung tahu ya ini jenis teksnya ini. Berarti kita lihat lagi soalnya. Oh, yang ditanyakan biasanya kalau naratif teks, yang ditanyakan berarti apa kira-kira konflik yang terjadi, seperti itu. Langsung ditahu biasanya. Nah, selanjutnya yang ketiga, recount text atau menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi. Ini dia juga pakai past tense, tapi kalau recount itu lebih ke pengalaman yang telah peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi. Kalau naratif dia lebih ke kayak kejadian atau kisah. Dia lebih bersifat fiksi. Nah, terus recount itu juga ada orientation, event, sama reorientation. Jadi ada perkenalan sama kejadiannya itu apa, rentetan kejadiannya itu events itu kejadian, sama reorientation. Kembali lagi ke pengenalan kenapa bisa kejadian itu terjadi. Nah, contohnya, last holiday I went to Bali with my friend. We visited beautiful beaches and enjoyed delicious food. Nah, dia menggunakan past tense. Kita lihat karena dia pakai verb apa. Karena kalau past tense itu dia identik dengan verb 3. Kalau past tense. Nah, jadi
Verb to itu berasal dari when itu berasal dari kata go atau pergi. Nah, kira-kira dari teks ini dia menceritakan tentang apa? Dari Pergi ke contoh Bali dengan teksnya. keluarganya. Apa? Apa? Liburan keluarga, Kak. Oh iya, liburan Liburan keluarga. keluarga. Ya. Ada juga tadi pergi ke Bali ya, tadi jawaban pertama. Iya, Itu Kak. sama. Jadi dia menceritakan tentang holiday atau kan. Dari contohnya itu dia menceritakan pengalaman pribadinya liburan ke Bali dengan keluarganya. We visited. Nah, ini lagi ada verb 3. Jadi dia past tense karena dia ada verb 3 dari kata visit jadi visited. Nah, itu verb 3. Jadi kita bisa tahu oh dia past tense, berarti dia menceritakan tentang kejadian yang telah terjadi. Nah, recount text itu pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi. Selanjutnya ada report text atau menyampaikan informasi atau laporan faktual tentang sesuatu seperti hewan, fenomena alam, atau teknologi. Ciri-cirinya, dia bersifat faktual dan objektif, atau fakta, dia bersifat fakta karena dia menceritakan karena dia menyampaikan informasi atau laporan, sedangkan selanjutnya menggunakan simple present tense. Jadi dia pakai present atau bersifat umum karena dia menyampaikan informasi yang bersifat umum yang tidak bisa ditahu dia telah terjadi ataukah dia present yang tidak bisa dijelaskan dia present, past atau future. Intinya dia menyampaikan secara umum informasi, entah itu tentang hewan kah, fenomena alam. Ini hampir sama dengan descriptive text, tapi kalau itu lebih descriptive text, lebih rinci lagi, lebih detail. Sedangkan kalau report text itu dia cuman kayak menyampaikan informasi atau fakta tentang sesuatu. Atau bisa juga fenomena alam. Kayak misalnya dia menceritakan tentang earthquake atau gempa bumi. Misalnya gempa bumi itu terjadi karena apa, karena bagaimana, seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu tadi faktual and objektif, menggunakan simple present tense, tidak ada unsur opini atau emosi pribadi. Nah, report text juga itu dia kebanyakan karena dia bersifat fakta, jadi dia kebanyakan berdasarkan research atau penelitian. Jadi kalau ada kata research berarti dia report text. Misalnya research said atau researcher said, peneliti mengatakan, berarti dia itu report karena dia ada penelitian, karena dia bersifat fakta. Tidak ada opini, misalnya opini tentang ini dia there is no opini. Contohnya, whales are the largest mammals in the ocean. They can grow up to 30 meters long. Ada yang bisa jelaskan apa dari contoh teks ini, apa yang dilaporkan tentang apa? Dari satu kalimat ini. Ada? Sesuatu yang paling panjang di laut, ocean. Ya. Ada lagi? But good job, Alifa. Thank you for for answer. Tentang paus, Kak, mamalia terbesar. Ya, good job. Tentang paus. Jadi whales itu artinya paus. Tentang paus itu mamalia terbesar di laut, di ocean. Dia bisa bertumbuh 30 meter panjang. Jadi dia mendeskripsikan atau melaporkan tentang paus yang hidup di laut. Dia adalah mamalia terbesar di laut. Nah, jadi seperti itu. Oke. Seperti itu kalau report text. And then we move to the next explanation text. Explanation text atau teks eksplanasi atau teks penjelasan. Menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi atau bekerja, fenomena alam, sosial, atau ilmiah. Kalau tadi report text dia cuma menyampaikan atau menjelaskan tentang sesuatu, tentang sesuatu, tentang
menjelaskan tentang fakta-fakta sesuatu. Nah, sedangkan kalau explanation dia lebih ke menjelaskan lagi bagaimana sesuatu itu terjadi atau bekerja. Misalnya fenomena alam, sosial, atau ilmiah. Dia lebih ciri-cirinya itu dia menggunakan passive voice and cause effects connectors. Ada because, therefore, as a result. Jadi kayak karena dia menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, dia lebih bertahap atau lebih terstruktur penjelasannya kalau explanation text. Dan dia lebih panjang biasanya. Nah, structure-nya tuh general statement, explanation, sama conclusion. Jadi ada statement dulu, yang statement umum, terus dia menjelaskan statement itu. Statement umum itu. Dia jelaskan kayak kenapa bisa orang-orang berstatement seperti ini, bla 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 bla. Kemudian setelah dia jelaskan, dikonklusikan atau disimpulkan. Nah, contohnya, tsunamis occur due to underwater earthquakes. When the seabed shifts, it displaces a large amount of water, creating waves that travel across the ocean. Kira-kira dari ini apa yang dijelaskan ini di contoh teksnya? Tsunami. Mengenai tsunami, Kak. Ya, betul, Tentang tsunami. tsunami. Tsunami itu gempa dari bawah laut. Thank you for answer. Jadi, dia lebih menjelaskan fenomena alam tsunami, yaitu tsunami itu terjadi karena ada gempa di bawah laut. Nah, jadi dia ini berarti kalau seperti ini dia sudah ada di tengah paragraf explanation. Mungkin ada di atasnya itu general statement tentang tsunami itu tsunami bla 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 bla, itu kayak pendapatnya seseorang ya, karena explanation text itu bisa ada opini. Sedangkan kalau di report tadi dia tidak boleh ada opini karena dia lebih ke fakta. Nah, dia lebih ke menjelaskan secara umum saja. Sedangkan kalau explanation text itu lebih ke detailnya bagaimana terjadi. Jadi kalau di general statement ada opininya orang, baru explanation-nya penjelasannya tentang kenapa fakta, penjelasannya tentang bagaimana tsunami terjadi, kemudian nanti ada conclusion-nya, kayak gitu. Nah, next one, there is a procedure text. Procedure text tujuannya memberikan petunjuk atau langkah-langkah melakukan sesuatu. Ciri-cirinya itu menggunakan kata kerja perintah, imperative sentence, menggunakan present tense. Nah, kenapa kita gunakan present tense lagi? Karena dia kalau procedure text itu dia lebih ke apa ya? Masa sekarang, masa yang saat itu terjadi, karena kan dia memerintahkan. Berarti otomatis tenses yang digunakan itu saat itu juga, present. Menggunakan kata penghubung urutan. First, next, then, finally, or second. Misalnya ini contohnya. How to make a cup of tea. First, boil some water, then put a tea bag in a cup. Apa yang dijelaskan di procedure text ini, apa yang petunjuk tentang apa? Cara membuat secangkir Cara teh. bagaimana membuat Ya, kopi. Cara membuat teh, very Kak. good. How to make a cup of tea. Biasanya juga itu how to make an Indomie, or how to open the computer, how to turn on the computer. Biasanya juga itu bukan cuman tentang kayak drinks or food, biasanya dia menjelaskan tentang langkah-langkah membuka komputer kah, atau how to upload a file into a Google Drive, kayak gitu-gitu biasanya kalau contoh-contoh procedure. Intinya dia menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu atau petunjuk. Jadi kalau ada nih kayak nomor itu biasanya dia berarti dia sudah procedure text. Selain nomor biasanya juga dia pakai kata first, next, then, finally, or first bla bla bla, second bla bla bla, next bla bla bla, last one bisa finally the bla bla bla, and atau last one. Jadi itu kata penghubungnya misalnya. Oke, next, discussion text atau teks diskusi menyajikan dua sudut pandang berbeda, menyajikan dua sudut pandang atau lebih ya, berbeda tentang suatu isu untuk dianalisis. Berisi argumen pro dan kontra, menggunakan kata transisi on the other hand, however, in contrast. Structure-nya itu ada issue,
atau masalahnya, terus arguments for, ada beberapa argumen, and arguments against. Arguments against itu argumen yang kontra, melawan. Arguments for itu pro biasanya, arguments against yang kontra, kemudian conclusion atau kesimpulannya. Nah, contohnya ini, some people believe that social media is beneficial for communication, while others argue that it can be addictive and harmful. Nah, jadi dari contoh ini kira-kira apa misalnya apa yang dibahas? Tentang sosial media, Kak. Ya, tentang sosial media. Ada lagi? Tentang benefit sosial media untuk komunikasi. Untuk Nah, komunikasi. ya, good job. Thank you. Jadi dia teksnya itu membahas tentang kepercayaan orang-orang tentang manfaat komunikasi, manfaat sosial media, kepercayaan orang-orang tentang manfaat sosial media untuk komunikasi. Sedangkan ada beberapa berpendapat juga kalau sosial media it can be addictive and harmful. Jadi bisa adiktif, bisa juga membahayakan, harmful. Jadi dari contoh ini, dari teks ini berarti dia sudah menarik kesimpulan. Jadi dia sudah ada di conclusion. Kalau dia membahas tentang, berdiskusi tentang manfaat sosial media, kemudian ada juga yang berpendapat tentang kontranya sosial media atau arguments against the social media. Misalnya dia adiktif atau harmful, bisa menjadi candu atau membahayakan. Nah, selanjutnya we move to exposition text. Terdiri dari dua jenis, ada analytical exposition, menyampaikan pendapat dengan alasan kuat, sama hortatory exposition, memberikan saran atau ajakan. Ciri-cirinya menggunakan present tense. Present itu seperti masa sekarang, karena dia menyampaikan pendapat, otomatis dia menggunakan present, waktu saat itu, waktu yang sedang terjadi saat itu. Kemudian menggunakan kata pendukung opini, I believe, in my opinions, it is clear that. Jadi ini semua pendukung kata opini. Atau bisa juga kita bilang I agree with the bla 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 bla, I believe, itu intinya semua maksudnya opini. Kemudian strukturnya thesis, arguments, conclusions. Contoh analytical explanation. Online learning is more effective because it allows students to learn at their own pace. Kira-kira apa itu? Maksudnya pendapat tentang apa? Itu teksnya. Pembelajaran online itu sangat efektif karena Ya, karena it allows membantu siswa untuk belajar, apa juga? ya betul. It allows itu membiarkan siswa belajar menggunakan kayak pemikiran sendiri atau vibe-nya gayanya sendiri gitu. Nah, itu analytical exposition atau menyampaikan pendapat dengan alasan kuat. Jadi dari ini dia dari teks ini jadi dia menyampaikan pendapat tentang online learning, pembelajaran online yang efektif. Nah, ada alasan kuatnya. Ada kata because it allows bla bla bla, itu alasan kuat yang disebutkan di teks ini. Nah, sedangkan kalau hortatory itu dia lebih ke saran. Sedangkan kalau ini analytical exposition dia lebih ke pendapat. Nah, pendapatnya itu dia tentang pembelajaran online more effective. How about you, friends? Is it online learning is more effective? Or gimana? Ada yang lebih suka online atau offline? If you want to share your opinion, there is no ya. Oke. Dua-dua. Oh, dua-duanya. Offline kan lebih bagus. Lebih fokus ya Offline, kalau offline. Kak.
Lebih Oh, oke. Iya, ya, Kak. lebih fokus, Kak. Lebih cepat mengerti. Oke. Okay, so most of you prefer to learn offline to choose offline learning ya. Jadi kayak lebih mengerti. Nah, itu yang dinamakan pendapat atau opinion dari teks ini. Jadi kalau opinion itu pendapat berarti orang yang mengatakan, bukan penelitian. Kalau penelitian itu dia lebih ke bersifat fakta, research. Kalau research itu atau researcher atau peneliti yang mengatakan berarti itu bukan pendapat tapi fakta karena ada maksudnya dia meneliti memang dia mencari fakta. Nah, sedangkan kalau dari omongan pribadi misalnya bla 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 said kayak nama orang toh misalnya Michael said bla 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 berarti itu opinion karena itu pendapat. Kita tidak tahu itu Michael siapa, apakah dia peneliti atau apa. Sedangkan kalau dia bilang researcher, kalau researcher itu berarti dia peneliti. Peneliti mengatakan bla 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 berarti itu dia fakta. Nah, itu perbedaan fakta sama opini. Nah, selanjutnya anekdot teks ini jarang ada di teks sih, tapi nanti kalau misalnya dapat berarti kita sudah tahu itu jenis teksnya apa. Menceritakan kejadian lucu atau menarik untuk menghibur pembaca. Jadi, kalau misalnya ada kejadian lucu atau yang menarik di dalam teks itu berarti itu bukan semata-mata kayak naratif. Kan naratif juga itu biasa kayak ada kejadian-kejadian lucunya kan, tapi dia kentara dia biasanya pakai past tense was. Kayak dia lebih ke dongeng. Nah, kalau anekdot teks itu dia lebih berdasarkan pengalaman pribadi. Biasanya berdasarkan pengalaman pribadi. Menggunakan past tense, sama-sama menggunakan past tense. Tapi biasa bedanya sama naratif itu naratif lebih panjang dan lebih ke bersifat dongeng atau lebih ke fiksi, tidak nyata. Sedangkan kalau anekdot teks itu dia lebih ke nyata karena berdasarkan pengalaman pribadi. Contohnya, strukturnya abstract, orientation, crisis, reaction, coda. Ada reaction dari teks tersebut. Misalnya, my friend said bla 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 bla, reaction dari temannya yang melihat kejadian lucu itu misalnya. Contohnya, yesterday I accidentally sent a message to my boss instead of my friend. It was so embarrassing. Apa kira-kira teks tentang apa kira-kira teksnya ini? Ada? Seseorang yang tidak sengaja mengirim pesan kepada bosnya. Ya, Nah, kira ya betul. Dia accidentally atau tidak sengaja mengirimkan teks ke bosnya, padahal dia mau kirim ke temannya. Nah, itu dia menjelaskan kalau itu kejadian menarik untuk menghibur pembaca karena dia menceritakan pengalaman yang pengalaman memalukan di hidupnya misalnya atau di dirinya. Yesterday, jadi kata di yesterday kemarin berarti dia sudah pakai past tense. Nah, ini ada kata it was berarti past tense, so embarrassing. Ya betul, jadi dia menceritakan kayak begitu biasanya anekdot teks itu lebih pendek lebih singkat karena dia cuma menceritakan pengalaman pribadi yang singkat. Dibandingkan tadi ada pengalaman juga tuh menceritakan tentang pengalaman pribadi itu recount. Nah, itu kalau recount dia lebih panjang lagi karena dia memang lebih detail. Sedangkan anekdot teks itu dia cuman kayak untuk menghibur, tujuannya untuk menghibur saja. Nah, selanjutnya the last one ada news item text, teks berita, memberikan informasi tentang kejadian penting yang sedang terjadi menggunakan past tense atau present perfect tense. Jadi dia bisa pakai past, bisa pakai present tergantung dia beritanya kapan terjadinya. Misalnya saat itu juga berarti dia pakai present. Kalau dia sudah terjadi berarti dia pakai past tense. Nah, perbedaannya news items sama report tadi, ini kan report, teks laporan dia kalau ini lebih panjang karena menyampaikan informasi. Teks laporan, namanya laporan toh.
Nah, kalau news item dia lebih ke berita singkat. Entah itu 1 paragraf atau 2, tapi lebih singkat lagi dibandingkan report text. Memberikan informasi tentang kejadian penting yang sedang terjadi. Strukturnya itu headline, ada headline beritanya, headline itu sama dengan judul, main event atau pokok beritanya, pokok kejadiannya, background event, kenapa kejadian itu bisa terjadi secara singkat ya, sama source atau sumbernya dari mana dapatnya itu berita. Misalnya dari laporan dari reporter bla 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 kayak gitu, atau dia dapat dari koran bla bla bla. And then contohnya, a strong earthquake hit Japan yesterday, causing damage to several buildings. Apa kira-kira beritanya itu? Ada yang tahu beritanya tentang apa? Tentang gempa. Gempa di Jepang, Kak. Betul. Gempa di Jepang. Very good. Gempa di Jepang yang terjadi, hit Japan. Jadi kayak gitu news item, jadi lebih ringkas. A strong earthquake hit Japan yesterday, causing damage to several building. Jadi ini headline-nya. Jadi dia kayak judul atau temanya. Ini. Terus next. Jadi itu tadi beberapa jenis-jenis teks yang sudah dijelaskan. Tapi sudah ditulis ini kan? Ini saya pokoknya. 10 ini sudah ditulis. You can write it if you want. Before we move. Finish? Finish. Okay. Finish. Okay, very good. Nah, before we move to, karena tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis teks, sekarang jenis-jenis pertanyaannya, questionnya yang akan muncul di teks soal-soal nanti. Ini kan yang awalnya ini yang pertama yang sudah aku jelaskan tadi, ada main idea, purpose of the text. Kita telaah lagi kayak apa sih, bagaimana cara jawab main idea, bagaimana cara jawabnya purpose of the text, tujuan dari teks misalnya. The first one, main idea. Main idea itu berarti apa? Apa itu main idea? Ya, ide pokok. Very good. Jadi kalau main idea itu berarti mencari ide pokok. Nah, yang pertama itu yang kalian harus lihat itu pahami struktur paragrafnya. Oh ya, sebelumnya saya ingatkan lagi kalau di English itu kan dia kebanyakan reading atau text. And then so you have to learn more about vocabulary atau vocabulary. Kosakata, Kak. Kosakata, betul. Ya, jadi kalian harus banyak pelajari tentang kosakata karena kebanyakan nanti reading atau membaca. Nah, kalaupun ada beberapa kosakata yang kalian tidak mengerti atau tidak paham artinya, setidaknya ada beberapa lah yang diketahui. Kalau ada beberapa yang diketahui, otomatis kosakata selanjutnya yang tidak diketahui itu mengikut. Maksudnya apa? Nah, kayak gitu caranya. Nah, kalaupun banyak yang tidak diketahui, kalian harus tahu bagaimana cara-cara jawabnya. Kalau misalnya kalian harus pahami pertanyaannya, at least kalian harus pahami pertanyaannya, terus kalian harus pahami bagaimana cara jawab pertanyaan ini. Misalnya yang pertama itu main idea, bagaimana cara jawabnya ide pokok. Yang pertama itu pahami struktur paragraf. Struktur paragrafnya itu kayak bagaimana identifikasi kalimat utama atau kalimat yang paling sering terucap. Misalnya kalian tidak tahu apa sih artinya itu earthquake. Tidak ditahu tuh artinya misalnya. Terus tapi itu earthquake dia beberapa kali terucap di teks itu. Berarti dia membahas tentang earthquake. Dia membahas tentang misalnya earthquake.
berarti oh dia membahas tentang earthquake karena beberapa kali gini kata-katanya terucap terus. Even I don't know what it mean. Maksudnya biarpun saya tidak tahu apa artinya tuh earthquake, tapi dia beberapa kali termention di teksnya, berarti tentang itu yang dibahas. Jadi identifikasi kalimat utama atau kata-kata yang paling sering terucap, abaikan detail pendukung, gunakan teknik tanya jawab, perhatikan kata kunci dan frasa kunci, ringkas dengan kata sendiri, perhatikan judul atau heading. Nah, yang pertama itu pahami struktur paragraf. Ini kita masih masuk di main idea ya, cara jawab ide pokok. Nah, pahami struktur paragraf. Nah, yang paragraf itu kan dia ada awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf. Kemudian ada main idea yang tersirat atau implied main idea. Jadi kalimat pertama biasanya menyatakan main idea kalau ada di awal paragraf. Kalau di akhir paragraf dia ada di kalimat terakhir. Dia lebih ke merangkum ide utama setelah kalimat penjelas. Kemudian awal dan akhir paragraf. Kalau ada di awal berarti di kalimat pertama. Kalau ada di akhir paragraf berarti dia ada di kalimat paling terakhir. Main idea diperkenalkan di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Jadi biasanya ada 4 itu biasanya letaknya ide pokok atau ide utama. Ada di awal paragraf, di kalimat pertama, ada di kalimat terakhir, paling bawah, paling terakhir sekali, sama dia 2 kali dijelaskan di awal sama dijelaskan lagi di akhir. Nah, terus ada juga yang tersirat. Tidak ada kalimat eksplisit yang menyatakan ide utama, tetapi bisa disimpulkan dari keseluruhan isi paragraf. Ini yang saya maksud tadi, yang sering yang diidentifikasi kalimat utamanya, atau kalimat yang sering terucap. Kalau sering terucap tetapi tidak dijelaskan, tidak dirangkum, berarti itu itu pesan tersiratnya atau itu ide pokoknya yang tersirat. Nah, ini maksud identifikasi kalimat utama. Kalimat utama sering berisi informasi umum tentang topik. Nah, maksudnya itu dia lebih sering berulang-ulang atau sering disebutkan. Nah, hindari kalimat yang berupa contoh, data, atau detail spesifik karena itu semua bukan ide pokok. Itu misalnya kalau ada data, ada contoh, berarti itu cuman kalimat pendukung atau kalimat pelengkapnya itu teks. Dia bukan ide pokoknya. Itu cuman kalimat pendukung. Nah, contohnya social media has changed the way people communicate. People can now connect instantly across the world. However, it also leads to issues like privacy, consent, and cyberbullying. Nah, apa main idenya? Main idenya social media has changed the way people communicate. Berarti dia ada di awal atau akhir paragraf? Awal. Ya, awal paragraf. Karena dia paling pertama sekali disebutkan, social media has changed the way people communicate. Sosial media telah merubah bagaimana cara orang berkomunikasi. Jadi, langsung dilihat, oh ide pokoknya tentang sosial media. Tentang bagaimana orang-orang berkomunikasi. Merubah orang-orang berkomunikasi. Kayak gitu. Nah, kalimat berikutnya itu hanya mendukung dan memberi contoh. Selanjutnya, abaikan detail pendukung. Kayak itu tadi, kalau kayak ada data-data, contoh-contoh, berarti itu bukan ide pokok. Nah, misalnya ini ada lagi contoh. A healthy diet includes eating a variety of foods. Fruits and vegetables provide essential vitamins and mineral. Protein sources such as fish and chicken help build muscles. Whole grains give the body energy. Jadi ini contohnya. Ini contoh, berarti ini bukan ide pokok. Ini di ignore saja atau diabaikan. Ini juga dia lebih menjelaskan tentang buah dan sayur. Ini di ignore juga, bukan ide pokok karena itu cuman kalimat pendukung. Nah, main idenya ini, a healthy diet includes eating a variety of foods. Variety of foods-nya itu apa saja? Ada fruit and vegetables, ada protein, kayak gitu. Jadi itu contoh
beberapa contoh foods-nya. Nah, itu kalau beberapa contoh foods-nya nggak usah perhatikan karena itu cuman kalimat pendukung. Yang penting ide pokoknya dia tentang membahas diet sehat, a healthy diet. Nah, kayak detail pendukungnya ini tadi, buah-buahan, ini fruits and vegetable, protein, terus apa lagi grains, biji-bijian, kayak gitu. Gunakan teknik tanya jawab. Tapi ini nggak perlu kalian pikir kalau misalnya kalian sudah dapat kayak ini. Kalau kalian sudah dapat dari struktur paragraf, dari kalimat utama, dari mengabaikan detail pendukung, berarti ini sudah tidak perlu karena ini cuman kayak what is the paragraph mostly about, tentang apa kira-kira. Lebih ke kalau misalnya tidak didapat ide pokoknya dari ketiga ini, teknik tanya jawab saja sama diri sendiri. What is the paragraph mostly about, kayak tentang apa inti paragrafnya ini? Apa pesan utama yang mau disampaikan penulis? Kayak kalau harus dirangkum dalam satu kalimat apa isinya? Oke. Nah, kata kuncinya. Nah, biasanya juga kata kunci dari ide pokok itu ada the most important aspect in conclusion. Kalau in conclusion berarti kesimpulannya, the main reason is, atau alasan utamanya adalah, berarti itu sudah pengertian dari ide pokoknya. Tidak usah lama-lama, langsung saja cari kata kunci. Oh, ini ada kata kunci ini, berarti oh ini ide pokoknya. Ini ide pokoknya. Ini yang ini dibahas tentang ini, kayak gitu. Nah, contohnya, exercise is essential for a healthy lifestyle. Regular physical activity helps maintain weight, improves mental health, and reduce the risk of disease. Nah, kata kuncinya ada exercise, healthy lifestyle, ini beberapa kali terulang, sama physical activities improves health. Jadi main idenya exercise is essential for a healthy lifestyle. Sama jika di kalimat utama, kalimat pertama juga. Jadi kayak kembali lagi di sini. Nih, paragraf awal. Kalian sudah dapat nih pasti tuh. Kalau sudah ada kata kuncinya dipahami. Kalian boleh catat ini kata kuncinya juga dulu. Kata kunci dari main idea. Ini saja yang important ditulis. Paling penting ditulis kata kunci main idea. The most important aspect is, in conclusion, the main reason is. Oke. Finish? Finish. Sudah ditulis? Finish. Ya. Ringkas dengan kata sendiri. Misalnya, contohnya, reading books enhance knowledge, improves vocabulary, and strengthen critical thinking skill. Jadi, reading books has many benefits. Benefits-nya apa saja? Ini yang sudah disebutkan. Ini. Oke? Paham ya? Kalau ini ringkas, berarti meringkas. Kalau benefit berarti manfaat. Perhatikan judul atau heading. Misalnya judulnya, The Effects of Global Warming. Berarti main idenya kemungkinan besar tentang pemanasan global atau tentang global warming. Tapi kebanyakan biasa itu teks tidak ada judulnya. Tapi kalau ada judulnya, ya yang judulnya yang paling penting dipahami. Oh, effects of global warming. Dampak pemanasan global, berarti yang dibahas itu tentang global warming. Jadi, eliminasi nih ABCD-nya. Yang mana yang bilang, oh, A tentang global warming. A tentang misalnya benefit global warming. B, effects of global warming. Berarti yang dipilih yang lebih nyambung, effects. Nah, itu tadi tentang main idea. Ada yang mau ditanyakan mengenai main idea sebelum kita pindah ke conclusion? Ada? Nggak ada ya? Oke, next we move to conclusion. Conclusion sama main idea itu tidak jauh beda cara cari jawabannya. Karena kalau main idea kan ide pokok. Kalau conclusion kesimpulan. Jadi dia hampir sama cara jawabnya. Dia lebih ke dipahami informasi dalam teks kayak gini.
lihat informasi yang sering berulang atau yang sering disebutkan. Sorry. Jadi itu tadi kayak informasi utama yang sering disampaikan atau hubungan antar ide dalam paragraf. Contohnya ini, langsung saja lihat contohnya. Many people that believe that drinking coffee dehydrates the body. However, recent research suggests that moderate coffee consumption contributes to daily blood intake. Jadi kesimpulannya, kopi dalam jumlah moderat tidak menyebabkan dehidrasi, meskipun banyak yang percaya sebaliknya. Kayak langsung dipahami informasinya, tapi kalau misalnya tidak maksudnya teman-teman misalnya enggak aku pahami dia teksnya karena misalnya kurang vocabulary-nya atau kurang paham sama kata-kata yang disebutkan, langsung saja pindah cara mencari conclusion itu, lihat kata kuncinya. Kayak gini, kalau misalnya enggak dipaham teksnya toh, ini kata kuncinya. Catat lagi nih kata kuncinya untuk mencari conclusion. Like in conclusion, therefore, does, sama as a result atau sebagai akhir. Ini. Misalnya contohnya, technology has changed the way we communicate. With the rise of smartphone and social media, people can stay connected anytime, anywhere. As a result, face-to-face interaction have decreased significantly. Jadi, ada kata as a result. Berarti kesimpulannya ini dia, kesimpulannya. Oke, paham? Silakan Paham. catat. Sudah dicatat? Sudah. Oke. Catat itunya saja yang paling penting kalimat kata kuncinya untuk mencari jawaban. Kemudian hubungkan informasi yang diberikan. Misalnya gabungkan ide utama. Misalnya students who study for at least 2 hours a day tend to score higher on exams. Additionally, those who review notes regularly and get enough sleep perform even better. Jadi misalnya pertanyaannya, what can be conclude from the paragraph? Jadi apa kesimpulan dari paragrafnya? A, students should study at least 2 hours a day. B, sleeping well is more important than studying. Adakah yang dibahas studying? Sleeping. Tidak ada toh? Berarti B, eliminate. Ya, B, eliminate. C, students who study more always get a higher score. Higher score, ya ada higher score. Tapi dia tidak membahas tentang study more. Dia cuma membahas tentang study at least 2 hours. Exams are not important for students. Dia tidak ada membahas ini tentang exam. Tidak penting untuk siswa. Jawabannya A, karena students should study at least 2 hours a day. Ada di sini hours a day, at least. Students who study for at least 2 hours a day. Berarti student harusnya belajar setidaknya 2 jam per hari. Kayak gitu. Jadi kayak langsung saja diringkas di informasi dari informasi yang didapat. Kemudian gunakan logika dan pengetahuan umum. Contohnya, the weather forecast predicts heavy rain tomorrow. Many schools have announced closures and people are advised to stay indoors. Besok kemungkinan besar akan terjadi hujan deras yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Jadi ini teksnya ini langsung kesimpulannya. Kalau tomorrow will be heavy rain. Predicts heavy rains tomorrow. Ini saja langsung kesimpulannya. Predicts heavy rain tomorrow. Oke, abaikan detail yang tidak relevan kayak tadi itu. Diabaikan saja kayak contoh data atau angka-angka. Karena itu bukan kesimpulan. Itu cuma kalimat pendukung. Research shows that regular exercise improve mental health, reduce stress, and boost overall well-being. People who exercise at least 3 times
a week, report feeling happier and more energetic. Kesimpulannya, olahraga teratur dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Oke, next. Gunakan teknik tanya jawab. Ini sama tadi dengan di main idea. Identifikasi kata kunci. Ini tadi kata kuncinya yang sudah ditulis. Sempat mau ditambahkan silakan. Ini kata kunci conclusion. Kata kunci untuk mencari conclusion. Catat, bilang kalau sudah ya. Sudah? Kalau ada kata because, therefore, as a result, due to, consequently berarti conclusion. Ya, ada yang bicara? Ini, air pollution has been increasing in major city due to high traffic and industrial activities. As a result, berarti itu kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Respiratory disease are becoming more common among residents. Ada yang mau bertanya? Oke, ini contoh soalnya. Kita lihat. Plastic waste has become a major environmental issue. Many marine animals mistake plastic for food, leading to severe health problems or even death. Governments are now enforcing stricter regulation to reduce plastic use. Jadi, kelihatan. Pertanyaannya, what is conclusion of the paragraph? Apa jawabannya? Apa jawabannya? C. Kenapa? Kenapa C? Kelihatan tadi jawaban. Aduh, ada yang bisa jelaskan? Jawabannya C, karena ini tentang regulation atau regulasi. Dia berarti conclusionnya ada di akhir paragraf. Itu. Nah, oh ya, tadi karena main idea, biasanya itu kebanyakan cara menjadi main idea-nya tuh kebanyakan cara pertama kali kalau misalnya dapat soal yang cara mencari main idea, pertama kali yang kalian cari itu di paragraf awal. Kalau main idea kebanyakan ada di paragraf awal. Sedangkan kalau conclusion biasanya ada di akhir paragraf. Jadi kalian langsung cari di akhir paragraf. Lihat kata kuncinya conclusion seperti apa tadi. Nah, sedangkan kalau main idea, lihat juga kata kuncinya kayak gimana cara mencari main idea. Conclusion juga begitu. Jadi kalau main idea kebanyakan ada di awal paragraf, conclusion kebanyakan ada di mana? Akhir. Akhir paragraf. Very good. Akhir paragraf. Good. Oke, ada pertanyaan tentang conclusion before we move to fact and opinion. Ada? Ada? Tidak ada. Oke. Kita pindah ke fakta dan opini. Cara mencari jawaban kalau misalnya soalnya fakta dan opini. Oke, pengertian fakta dan opini itu kalau fakta pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui data, penelitian, atau pengalaman nyata. Ciri-cirinya ini bisa diverifikasi atau dibuktikan, tidak bergantung pada pendapat seseorang. Kalau researcher oke, karena researcher itu peneliti, kecuali researcher ya, kan orang itu kalau researcher. Researcher itu artinya peneliti. Nah, sering menggunakan kata seperti scientific studies show, according to research, historical records indicate. Ini kata kuncinya. Silakan dicatat kata kuncinya. Ini. Nah, ini contohnya. Water boils at 100 derajat Celsius at sea level. The Eiffel Tower is located in Paris, France. There are 365 days in a year. Ini semua fakta karena air mendidih itu di suhu 100 derajat Celcius. Eiffel Tower ada di Paris, itu fakta. Ada 365 hari dalam satu tahun, itu juga fakta.
Ini biar tidak diteliti tapi kita tahu faktanya toh. Nah, sedangkan kalau opini, ini dia kata kuncinya. Dia bersifat subjektif atau pendapat seseorang. Ini dia kata kuncinya. I think, I believe, in my opinion, best, worst, should, must. Gitu. Jadi best itu yang terbaik, worst itu yang terburuk, should, must, kayak gitu. Nah, tidak bisa dia bergantung pendapat seseorang kalau opini karena dia bersifat subjektif. Subjektif itu maksudnya dia subjek dari orang gitu. Contohnya, I think chocolate ice cream is the best dessert. Kenapa? Tunggu dulu, saya baca dulu. Paris is the most beautiful city in the world. Students should not have too much homework. Oke, dari ketiga opini ini, coba Miss tanya, kenapa bisa ini dikatakan opini? Ada yang bisa jawab? Karena ada kata menurut saya. Iya. Dari kata apa? Misalnya yang pertama, I think chocolate ice cream is the best dessert. Kenapa bisa dikatakan opini? Ya, karena ada kata I think. Karena I think. Ya, ada juga kata the best. Best itu terbaik. Nah, tidak semua orang berpendapat kalau coklat ice cream adalah makanan penutup terbaik. Makanya dia dikatakan opini. Nah, how about Paris is the most beautiful city in the world? Kenapa dikatakan dia opini? Karena ada apa kata apa? Mouse. Most, good Mouse, job. Kak. Good job, Most. Jawabannya most, karena ada kata paling atau terindah di kota terindah di dunia. Karena tidak semua orang berpendapat kalau Paris adalah kota terindah. Dia bukan fakta, tapi dia cuma berdasarkan opini, pendapat seseorang. Makanya kalau ini kan dia tidak ada kata I think, in my opinion, tapi kita bisa tahu kalau ini cuma pendapat karena ada kata most. Dia bilang kalau kota terindah. Padahal tidak semua orang berpendapat Paris adalah kota terindah. Nah, last one yang terakhir, students should not have too much homework. Kenapa bisa dia dikatakan opini? Karena ada kata should. Ya, ada kata should. Very good, thank you for answer. Jadi kenapa bisa? Karena ada kata should. Ini siswa tidak seharusnya punya banyak tugas. Ini cuma pendapat karena ada kata should harusnya. Sedangkan harusnya itu pendapatnya seseorang. Bisa jadi orang berpendapat kalau siswa memang harus punya banyak tugas. Bagaimana toh? Oke. Next. Nih perbedaannya. Oh, ini silakan ditulis ini. Ini penting. Silakan ditulis kalau fakta itu berarti ya berdasarkan data atau bukti. Kalau opini tidak bisa dibuktikan, hanya pendapat pribadi. Silakan di screenshot pada saja atau di foto, nanti ditulis. Fakta itu bersifat subjektif, tidak, karena dia berdasarkan penelitian. Kalau opini, yes, bersifat subjektif. Menggunakan data, kalau fakta, ya. Bisa berupa angka, statistik, sejarah. Kalau opini, tidak, lebih mengandalkan perasaan atau keyakinan. Kata kuncinya ini dia semua. Kalau fakta itu berarti ada kata according to research, scientists found it is proven that, I think, in my opinion, it seems like, bla bla bla. Terus contoh soalnya, oke. Tentukan mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Coba dari soal ini yang mana fakta? Yang nomor berapa? Yang Nomor 2. ke 1 sama 3 itu fakta. Oke. Good job, Aulia. Kalau yang opini berarti 2 sama 4 ya? Iya, Kak. Why? Kenapa? Kira-kira? Karena yang kedua itu ada kata best, Ya, terus very yang good. keempat itu ada kata should. Should, very good. Nah, jawabannya yes. Yang fakta itu, thank you Aulia for answer. Yang
Yang pertama ada fakta, yang 1 sama 3 itu fakta karena the capital of Japan is Tokyo. Itu betul, fakta karena ibu kotanya Jepang itu Tokyo. Opinion karena reading books is the best way to learn. Ada kata best. Nah, ada kata terbaik, sedangkan ini cuma pendapatnya seseorang, dan semua orang berpendapat kalau baca buku itu cara terbaik untuk belajar. Faktanya itu the earth orbits the sun once every 365 days. Bumi mengelilingi matahari setiap 365 hari, fakta. Everyone should exercise at least 30 minutes a day. Ini ada kata should, berarti kata ada seharusnya. Berarti itu opini, karena tidak semua orang berpendapat kalau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Oke, good job. Thank you for answer. Ini cara membedakannya. Kalian sudah bisa membedakan, jadi ini silakan dibaca saja. Lihat kata kuncinya, lihat sumber informasinya. Kalau dia sering muncul pendapat seseorang, berarti dia opini. Terus tanyakan bisa dibuktikan atau tidak. Kalau bisa berarti fakta, kalau tidak berarti dia opini. Nah, ini contoh teks analisis fakta dan opini. Teksnya itu ini. Climate change is becoming a serious global issue. According to scientists, the Earth's temperature has increased by 1.1 derajat Celsius since the 19th century. Many people believe that government should take more action to reduce carbon emission. Faktanya, according to scientists, ini. Saintis itu ilmuwan. Berarti kalau pendapatnya ilmuwan kan, ilmuwan dia itu orang. Tapi ilmuwan dia bisa dibuktikan kebenarannya. Berarti dia fakta. Kalau saintis sama researcher, according to scientist, berarti dia fakta. The Earth's temperature has increased by bla bla bla. Ini ada bukti ilmiahnya karena ilmuwan yang buktikan. Sedangkan kalau opini, many people believe that government should take more action to reduce carbon emission. Ada kata should. Toh, berarti